Selalu puji Tuhan. Hari ini kita belajar firman Tuhan dari Yohanes pasal 5. Kita sudah mendengar bahwa di ayat-ayat ini ada satu peristiwa yang terjadi. Yesus menyembuhkan seseorang yang sudah sakit 38 tahun lamanya. Jadi orang ini berada di kolam Bethesda. Itu yang ada di Yerusalem dekat pintu gerbang domba. Di Yerusalem. Jadi di situ ada berkumpul banyak orang. Kita lihat di sini ya saudara, kenapa Yesus hanya menyembuhkan satu orang? Ini satu pertanyaan. Kenapa? Kan banyak orang. Di situ banyak orang lumpuh, banyak orang yang buta. Kenapa hanya satu orang? Kenapa tidak disembuhkannya semua orang di situ? Tapi dia memilih satu orang yang sudah lama sakit. Yang 38 tahun sudah sakit. Ini satu pertanyaan bagi kita. Kan Tuhan Yesus itu baik. Dan semua orang memerlukan kesembuhan. Tidak ada yang tidak memerlukan kesembuhan pada saat itu. Namun dia hanya milih satu orang saja. Jadi ini artinya bahwa Yesus juga tidak meniadakan fungsi dari kolam itu. Sama seperti sekarang ada rumah sakit. Kalau mau Tuhan Yesus sembuhkan semua yang di rumah sakit itu kan bisa. Bisa. Ini satu apa juga bagi kita. Yang bisa kita lihat bahwa Yesus juga tidak meniadakan penyembuhan yang seperti itu. Karena kolam ini sudah terkenal juga. Jadi barang siapa yang sakit, orang buta, orang timpang, orang lumpuh, pokoknya kalau air itu ada beriak dia, begitu orang masuk ke dalam sembuh. Namun orang ini tidak bisa lebih cepat dari orang lain. Ya. Apa ya dikatakan di sini? Orang sakit ini mengatakan, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Jadi orang ini mungkin tidak kuat. Bayangkan udah 38 tahun dia sakit. Tapi di sini Tuhan menunjukkan satu kuasa yang luar biasa. Walaupun sudah 38 tahun, itu sebenarnya bagi orang biasa, kalau sudah 38 tahun sakitnya, ya udahlah, nggak ada mungkin lagi sembuh itu. Tapi Yesus melihat itu sesuatu yang biasa saja. Dia hanya berkata kepada orang itu, maukah engkau sembuh? Sepele sekali, saudara. Orang sudah sakit 38 tahun, ditanya begitu ya pastilah dia mau. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku. Jawab, Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Luar biasa. Yesus tidak buat acara apa-apa, hanya bilang hanya bangun, hei bangun, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Ini suatu yang luar biasa.
hanya dengan perkataan. Makanya di sini kita bisa melihat satu perbedaan yang sangat luar biasa. Yesus tidak buat gaya-gaya entah apalah, hanya berkata begitu aja. Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Itu perkataan yang simpel saja sebenarnya itu sudah. Tapi karena firman yang keluar dari mulut Allah itu adalah firman yang berkuasa, yang bisa menyembuhkan. Makanya hidup orang itu tergantung kepada firman yang keluar dari mulut Allah. Makanya firman ini sangat berkuasa. Maka orang yang berpengharapan kepada firman, maka hidupnya jangan takut, jangan khawatir lagi. Karena setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu menghidupkan, menyembuhkan. Dan apa yang terjadi? Orang yang sakit ini taat. Nah, ini juga penting. Taat dia. Ketika dikatakan begitu, dia angkatlah tilamnya. Bangun dia. Berjalanlah dia. Itulah yang terjadi. Tetapi pada hari itu hari Sabat. Jadi ada hal-hal yang perlu dilakukan. Ketika kita menerima firman, kita harus taat melakukannya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Jangan banyak alasan. Bisa saja juga ini orang yang sakit ini, dia tahu itu hari Sabat. Menurut aturan orang Yahudi, ya itu hari Sabat nggak boleh melakukan apa-apa, nggak boleh angkat tilam, begitulah. Tetapi dia taat. Dia taat. Dan dia, karena dia memang mau sembuh, jadi dia taat. Jadi ketaatan adalah bagian daripada pemulihan kehidupan. Amin. Amin. Ayat selanjutnya kita melihat bahwa ada kelompok dari orang Yahudi ini sangat keberatan. Maka mereka bertanya, siapa yang menyembuhkan engkau? Mereka mencari, tapi mereka tidak menemukan. Namun ketika Yesus bertemu dengan orang itu di dalam bait Allah, dia katakan kepada orang yang sudah sembuh itu, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Jadi Yesus ini memberikan satu aturan. Ya, ketika kamu sudah disembuhkan, ya jangan buat dosa lagi lah. Jadi banyak orang sudah disembuhkan, ya kan? Namun dia teruskan juga dia berbuat dosa lagi. Banyak yang seperti itu. Tidak disiplin. Jadi Yesus menegaskan kalau sudah mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan, marilah tetap berbuat yang baik sesuai dengan kehendak Allah. Kalau kamu sudah lepas daripada jerat kemiskinan, kesakitan, atau apapun yang membuat dirimu menderita, tolong jangan buat dosa lagi. Karena Yesus memberikan satu aturan, kalau kamu membuat dosa lagi, maka hal yang akan datang kepadamu adalah hal yang lebih buruk. Itu satu aturan, satu ketentuan, dan kita harus taat ini. Karena itu adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Firman yang keluar dari mulut Yesus. Itulah firman.
Jadi Yesus datang ke dunia ini untuk menyampaikan aturan-aturan ini. Dia menyembuhkan, dan setelah itu dia memberikan satu aturan yang perlu dituruti. Jadi kita dengar tadi bahwa ada orang Yahudi juga yang mencari-cari Yesus. Luar biasa. Mereka ini, orang-orang Yahudi ini sangat-sangat taat kepada aturan agamanya. Bahwa hari Sabat itu tidak boleh dilakukan satu pekerjaan apapun. Bahkan mereka siap untuk membunuh orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat. Luar biasa. Inilah orang-orang agamawi. Orang-orang yang suka dengan agama. Jadi kalau ada yang dilanggar, membunuh pun boleh. Bagaimana itu? Padahal sebenarnya tidak boleh membunuh. Itu juga perintah. Melakukan perintah yang satu, tapi melanggar perintah yang lain. Orang itu keluar dan menceritakan kepada orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus. Cobalah orang yang menyembuhkan orang yang sudah sakit 38 tahun. Coba kita pikir dengan akal sehat ini ya. Kita pikirkan itu. Ada sekelompok orang mau menganiaya orang itu. Bagaimana kalau sekarang itu terjadi? Mungkin kita pun iya. Lapor polisi. Apa ini? Iya kan? Mau dia diapain nih? Orang ini sudah berbuat baik, cobalah. Dia berbuat baik kepada seseorang yang sudah sakit 38 tahun. Tahu 38 tahun itu udah banyak kali itu umurnya itu. 38 tahun. Kalau dia tadi sakit mungkin ya kita bilang aja sekitar 20 tahun dia mulai sakit, tambah 38. Itu udah tua orangnya. 58 tahun. Orangnya yang itu. Disembuhkan dia 38 tahun sakit nih, luar biasa sakit itu, lama sekali itu. Bukan mereka bersuka cita, tapi karena ada satu aturan agama yang keras. Itu lebih mereka jaga daripada belas kasihan. Mereka lebih mengutamakan itu daripada belas kasihan kepada orang lain. Mereka tidak ada belas kasihan. Padahal di dalam firman Tuhan di ayat di hukum Taurat dikatakan kasihilah sesamamu manusia. Ada itu, tetapi itu dilanggar hanya demi memperjuangkan kekudusan hari Sabat. Apa yang Yesus katakan kepada mereka? Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Artinya gini, hari itu adalah hari Sabat. Yang bekerja itu Bapakku dan aku. Artinya ya kami yang mengerjakan itu. Jadi mereka kan tidak mengerti itu. Bapakku dan aku itu satu. Yang mengerjakan itu sebenarnya Bapa di sorga. Jangan salah, kesembuhan itu dilakukan oleh Bapa sendiri. Yang nampak di mata orang-orang pada saat itu Yesus yang melakukannya. Karena Yesus ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam Yesus. Jadi yang nampak itu hanya Yesus, hanya badannya. Sebenarnya yang lakukan itu ya Bapa di sorga. Yang lakukan itu adalah Bapa di sorga bersama-sama dengan Yesus. Kita baca sekali lagi ya.
Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Lihat ya, ini sebenarnya satu pernyataan yang sulit dimengerti oleh banyak orang. Sebenarnya lebih gampang Yesus mengatakan, itu Bapakku yang kerjakan itu, aku hanya apa ajanya peragawannya di sini, hanya memperagakan sama kalian itu. Sebenarnya Bapakku yang mengerjakan itu. Roh Allah, Roh Bapa yang ada di dalam aku di dalam Bapa. Jadi artinya aku dan Bapa itu satu. Kami yang mengerjakan itu. Hanya orang kan tidak mengerti karena sulit untuk bisa menyampaikan ini kepada manusia. Hanya Yesus yang tahu bahwa yang mengerjakan itu Bapa di sorga. Jadi kenapa Yesus tahu itu? Karena dia roh juga. Sama-sama roh dia. Dia roh di dalam. Jadi yang mengerjakan ini adalah roh Tuhan sebenarnya yang mengerjakan ini. Dikatakan di ayat 18 ini, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Luar biasa. Mau membunuh dia. Membunuh. Orang-orang Yahudi berusaha membunuh. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat. Jadi menurut mereka ini, kalau ada orang yang melakukan pekerjaan, baik itu hanya untuk menyembuhkan atau menolong orang atau apapun, itu sudah bekerja, itu sudah meniadakan hari Sabat menurut mereka. Kalau kita kerja, contohnya kita tolong orang, contohnya ada yang jatuh di jalan, contohnya kita bantu itu sudah meniadakan hari Sabat. Makanya Yesus bertahan itu, dia mengatakan kebenaran kepada mereka. Jadi mereka bukan hanya membunuh Yesus karena meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian ia menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi ini satu pernyataan yang tegas juga. Bahwa pada saat itu Yesus mengatakan bahwa dia adalah Allah sendiri. Jadi jangan ditanya-tanya di mana Yesus mengatakan dia adalah Allah. Inilah salah satu. Banyak sekali pun. Ya. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Artinya, apa artinya ini? Yesus tidak mengerjakan sendiri itu.